wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Morenim akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer dan coach juga kuci. Bersama saya Mariani dari SDN Negeri 1 Gelumbang sebagai coach. Saya Indah Erinta Riza dari SMP Negeri 4 Gunung Megang sebagai observer atau pengamat. Dan saya Sinja Purnamasari, SPDMM dari SMA Negeri 1 Janmas menjadi koci. Pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Indah. Bu Indah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Hari ini akan melakukan coaching ya Ibu ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Ibu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baiklah Ibu. Lanjut pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ada di observasi nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baiklah Ibu, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kucing saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Luar biasa. Baik Ibu, demikian dulu ya Ibu. Observasi kita kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap kedua, observasi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Mariani. Ibu sedang apa hari ini? Waalaikumsalam Ibu Senja, selamat siang juga. Ya, saya sedang ini Bu, memeriksa tugas anak-anak. Maaf Ibu, kalau saya mengganggu waktunya sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan ini juga sudah selesai saya memeriksa tugas anak-anaknya. Oh iya Ibu, Eh, terima kasih Ibu. Ngomong-ngomong, apa sih yang ingin Ibu Senja bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat seru sekali dan sangat mengganggu pikiran Ibu Senja. Iya Bu, gini, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi Bu atas keresahan yang saya alami saat ini. Dengan pertemuan ini nanti Ibu akan mendapatkan solusi dari keresahannya dan semoga bisa membantu Ibu ya. Coba Ya Ibu Ibu, ceritakan apa yang membuat Ibu merasa resah dan gelisah saat ini. begini Ibu, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya dalam kinerja Ibu. Uh, Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu sehingga Ibu Senja mendapatkan teguran. Coba Ibu jelaskan secara detail peristiwanya. Begini, kemarin itu kan saya dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Bu. Keterlambatan itu bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga keterlambatan dalam administrasi pembelajaran dan kepegawaian. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin lewat WhatsApp. Oh, lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu Senja datang terlambat ke sekolah, Bu? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan loh, Bu. Nenek saya sudah tua, renta, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluannya terlebih dahulu.
Kemudian sanak keluarga saya juga jauh, Ibu. Dan alhamdulillah nenek saya ini merasa betah dengan saya dan merupakan suatu amanah yang sangat mulia dapat melayani nenek saya di masa tuanya. Oh, benar sekali itu, mulia sekali Bu Senja ini. Dan sangat jarang yang mendapatkan kesempatan seperti Bu Senja ini mengurus neneknya. Kemudian, bagaimana dengan taat administrasi dan kepegawaian yang kepala sekolah permasalahkan dengan Bu Senja ini? Begini, Bu. Karena masalah saya yang saya ceritakan tadi, sehingga saya juga sering tidak taat administrasi pengajaran maupun kepegawaian. Saya sering tidak membuat RPP, modul ajar, lambat merekam absen, dan juga saya kadang tidak melaporkan keadaan kelas, Bu. Saya sebagai wali kelas. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Senja nih, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan itu, Bu, karena saya setiap hari saya datang terlambat, meski sudah saya izin. Kalau menurut saya, Bu, kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan bertindak tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Ibu Senja saat ini? Betul yang apa Ibu Mariani katakan, saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, baiklah Bu. Berarti karena Ibu Senja ini kurang disiplin dan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima oleh Ibu. Sebab alasannya yang dibalik keterlambatan tersebut ada alasan. Jadi menurut Ibu, bagaimana dengan sikap Ibu Senja mengenai hal tersebut, Bu? Seharusnya saya menerima ya Ibu dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan, Ibu Mar. Sebenarnya sih harapan Bu Senja terhadap diri Bu Senja itu sendiri seperti apa sih? Atau singkatnya Bu Senja ini ingin menjadi guru yang seperti apa gitu Bu Senja? Sebenarnya saya ingin berharap saya ini menjadi guru yang baik, dapat datang tepat waktu, tertib administrasi, mengajar, maupun kepegawaian. Sehingga saya tidak akan kena tegur lagi dengan kepala sekolah. Saya sebenarnya malu loh Bu pada kepala sekolah maupun saya sendiri dengan kejadian ini. Hmm, Apa yang akan Ibu lakukan dengan menghilangkan keresahan Ibu Senja ini loh? Rencana saya, Ibu, saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk tidak dan meminta maaf dan tidak ada kecanggungan lagi antara saya dengan kepala sekolah. Oke, bagus itu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan yang Ibu Senja lakukan ini? Nah, itu Pak, nah itu Ibu, maaf, itu Ibu saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga nenek saya tidak terabaikan? Menurut Ibu Senja, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi kedua masalah tersebut? Apa ya? Ehm, oh ya Ibu, saya terbiasa sebenarnya bangun pagi dan sore hari tidak terlalu banyak kegiatan. Mungkin di waktu ini saya dapat menyiapkan segala keperluan nenek saya yang sedang uzur, yang sudah tua. Jadi tidak semua disiapkan di pagi hari bersamaan dengan persiapan tugas mengajar saya. Nah, lalu bagaimana dengan tertib administrasi mengajar dan kepegawaian Ibu? Kekuatan apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Untuk masalah ini ya Ibu ya saya akan mencoba berkolaborasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Kemudian saya bercerita mengenai masalah yang sedang saya hadapi dengan komunikatif yang baik. Dan saya yakin rekan-rekan saya juga di sekolah ini sangat baik semua Ibu. Mereka suka menolong teman yang sedang berada di kesusahan. Kesadaran itu telah terbangun dan sudah menjadi kesadaran budaya di sekolah kami, Ibu. Sangat bagus sekali Ibu Senja. Artinya Ibu Senja ini sudah bisa menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh nenek Ibu lebih awal sebelum berangkat ke sekolah. Waktu sore hari juga dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mempersiapkan mengajar maupun administrasi sekolah yang lain ya kan Bu?
Oh iya Bu, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan hal seperti itu. Sekarang, apakah Ibu Senja sudah merasa permasalahan Ibu sedikit berkurang? Alhamdulillah saya sekarang sudah lega Ibu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah, dengan sekolah Ibu. Syukurlah, Alhamdulillah ya kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok Ibu dengan segera, dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah Ibu. Mengenai tata tertib administrasi saya juga akan segera berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah untuk membantu saya untuk mengatasi masalah administrasi tersebut. Oke, lalu kira-kira apa yang dapat Ibu Senja gunakan untuk mengingatkan Ibu Senja agar selalu berkomitmen dengan apa yang telah Ibu rencanakan tadi? Dengan hubungan yang baik dengan atasan Bu, dalam hal ini kepala sekolah ya Ibu. Saya sangat mengharapkan bimbingan dan nasihatnya, kemudian rekan sejawat juga dalam hal ini para guru di sekolah saya. Untuk saya harapkan selalu mengingatkan kedisiplinan saya Ibu, kemudian dari keluarga saya juga untuk selalu mendukung apa yang saya komitmenkan. Saya yakin mereka semua juga adalah kekuatan untuk saya menjadi lebih baik ke depannya Ibu Mar. Oke, baik Ibu Senja. Di perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu Senja sekarang? Apakah sudah menjadi lebih baik? Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah saya sudah lega sekali Ibu Mariani. Saya mendapat penguatan dari Ibu, solusi yang terbaik dan bisa berbagi untuk sharing tentang permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Saya menjadi terkuat dan merasa yakin untuk mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu ide yang bagus ya Bu ya. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa gelisah atau rasa resah ya Bu ya. Oke, eh, karena Ibu Senja sudah merasa lebih lega, nantinya ke depannya Ibu Senja akan merasa lebih baik lagi di kelasnya ya. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga sekaligus langkah terakhir dan penutup yaitu pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Mariani. Waalaikumsalam Ibu Indah. Wah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama dengan Ibu Senja. Nah, sebelum penutupan ini Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu untuk pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu ya, pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu Senja tadi, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut Bu ya, saya bisa menanyakan kepada coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapinya. Begitu Bu. Wah, bagus ya Ibu. Menurut saya tadi, setelah saya menjadi pengamat atau observer, proses coaching antara Ibu dengan Ibu Senja tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu dengan Ibu Senja tadi sudah membangun kemitraan, Ibu juga sudah menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Senja, sehingga Ibu Senja bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan juga pada saat coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Berdasarkan coaching barusan saya lakukan dengan Ibu Senja, Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ke depannya. Begitu Bu, yang ingin saya kompetensi capai. Iya, bagus sekali Ibu. Tetap semangat ya Ibu Ani ke depannya. Saya doakan semoga Ibu bisa mencapai semua tujuan Ibu, proses coaching Ibu untuk ke depannya makin baik, dan makin belajar lagi tentang bagaimana proses alur Tirta. Kemudian Ibu, sepertinya sudah habis ya Bu ya proses pasca observasi kita.
Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.